Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan meladeni Spezia pada pekan kedua Serie A Minggu dini hari nanti. Laga yang dihelat di Stadio Giuseppe Meazza ini akan dijadwalkan kick-off pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Inter dan Spezia sama-sama meraih kemenangan di pekan pertama musim ini. Inter menang 2-1 di kandang tim promosi Lecce, sedangkan Spezia menang 1-0 menjamu Empoli. Dari 4 pertemuan dengan Spezia, Inter hanya sekali gagal meraih kemenangan setelah diimbangi dengan skor 1-1. Inter sepertinya tidak akan kesulitan untuk mendominasi Spezia jika itu didukung dengan pertahanan yang lebih disiplin dan performa yang lebih luas di depan gawang. Maka Nerazzurri punya peluang untuk menang dengan skor meyakinkan. Alessandro Bastoni dan Denzel Dumfries kemungkinan besar akan kembali masuk starting line-up Inter untuk pertandingan melawan Spezia dini hari nanti. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, kondisi kebugaran Bastoni kini telah mencapai 100%, hingga Nerazzurri siap mengandalkannya sejak menit pertama di Stadio Giuseppe Meazza. Sementara itu, Dumfries yang berperan atas kemenangan Inter di pekan perdana akan kembali memulai dari awal menggeser Matteo Darmian. Untuk pos sayap kiri, kemungkinan besar Inzaghi lebih memprioritaskan Federico Di Marco daripada Robin Gosens. Tak ada perubahan di lini tengah dan lini depan, di mana trio Barella, Brozovic, dan Hakan Çalhanoğlu akan memulai dari awal. Sedangkan duet Lukaku dan Lautaro akan menjadi andalan di lini depan Nerazzurri. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengatakan bahwa laga melawan Spezia bakal menjadi laga rumit bagi Nerazzurri. Nerazzurri punya modal kepercayaan diri yang bagus jelang laga kontra Spezia, sebab pekan sebelumnya Inter meraih kemenangan melawan Lecce pada akhir pekan lalu untuk membawa pulang 3 poin berkat gol dramatis yang dicetak Denzel Dumfries. Kendati demikian, Spezia juga sedang dalam performa terbaiknya setelah meraih 2 kemenangan beruntun, yakni kemenangan 5-1 melawan Como di ajang Coppa Italia dan menang 1-0 atas Empoli di Serie A. Dalam sebuah wawancara jelang pertandingan, Inzaghi memuji kualitas Spezia yang menurutnya bakal menjadi lawan sulit di pekan kedua ini. Laga melawan Spezia akan menjadi pertandingan yang rumit. Kami akan bermain melawan tim bagus yang menang dengan baik di Coppa Italia dan di Serie A, ujar Inzaghi seperti dilansir Football Italia. Para pemain bekerja dengan baik dan kami mencoba untuk menyempurnakan gerakan kami. De Ambrosio yang sebelumnya tidak tersedia melawan Lecce telah pulih, sedangkan Mkhitaryan belum dapat tersedia besok. Inter makin dekat merekrut bek Lazio Francesco Acerbi. Pasalnya negosiasi yang dilakukan diklaim berjalan lancar. Negosiasi antara Nerazzurri dengan Lazio mengenai transfer Acerbi dikabarkan telah mencapai tahap lanjutan. Lazio sangat terbuka untuk melepas beknya tersebut di musim panas 2022 ini. Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio bahwa kedua klub beserta agen pemain telah melakukan pertemuan dan kesepakatan dapat dirampungkan dalam beberapa hari ke depan. Lazio diketahui bersedia melepas Acerbi dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Formula transfer seperti itu adalah yang paling disukai Inter karena mereka ingin melihat kemampuannya terlebih dahulu dalam beradaptasi di tim sebelum memutuskan apakah akan menebusnya atau tidak. Acerbi sendiri jelas ingin bergabung dengan Nerazzurri demi bisa bereuni dengan mantan pelatihnya Simone Inzaghi dan menolak pendekatan dari AC Monza, Torino serta West Ham.
Inter dikabarkan bakal membuka proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan bek tengah Milan, Skriniar, dalam waktu dekat. Kegagalan Paris Saint-Germain dalam memenuhi tuntutan Inter Milan perihal biaya transfer Skriniar membuat Nerazzurri semakin mantap untuk mempertahankan bek asal Slovakia tersebut. Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio bahwa Nerazzurri telah sepenuhnya membatalkan penjualan Skriniar dan sekarang bertekad untuk memberinya kontrak baru. Inter telah menolak tawaran terbaru dari Paris Saint-Germain pada hari Jumat dan Presiden Inter Stefan Zhang telah memutuskan untuk mencoret Milan Skriniar di daftar jual di musim panas ini. Selanjutnya mereka akan mendiskusikan kesepakatan baru dengan Skriniar beserta agennya dalam beberapa hari ke depan. Inter siap menawarkan Skriniar kenaikan gaji yang sama besar dengan apa yang diperoleh Lautaro Martinez demi bisa meyakinkannya untuk menyetujui perpanjangan kontrak. Sebagaimana diketahui, masa kontrak Skriniar bersama Inter Milan akan berakhir pada 30 Juni 2023. Dan jika tidak diperpanjang, maka ia akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Selain Skriniar, Nerazzurri juga dikabarkan membuka negosiasi baru dengan bek mereka Stefan De Vrij perihal perpanjangan kontraknya. De Vrij sebelumnya santer dirumorkan bakal dijual Inter selama jendela transfer musim panas 2022 ini demi menyeimbangkan pembukuan klub. Akan tetapi kini kepergiannya tampaknya urung terlaksana sehingga klub membuka kembali pembicaraan pembaruan kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport bahwa Nerazzurri telah melakukan pendekatan pertama untuk memperpanjang kontrak De Vrij yang tengah menjalani tahun terakhir kontraknya di Giuseppe Meazza. Dia direkrut Inter dengan status bebas transfer dari Lazio pada 2018 lalu, sehingga penjualannya di musim panas ini akan menjadi keuntungan modal yang signifikan. Akan tetapi jika tidak ada pembeli maka dia bisa pergi secara gratis pada musim panas mendatang. Oleh karena itu Inter pun berniat menambah durasi kontraknya di klub. Klub Liga Primer Inggris Chelsea secara resmi memboyong Cesare Casadei dari Inter dalam kesepakatan permanen. The Blues telah mengumumkan transfer gelandang asal Italia berusia 19 tahun tersebut melalui laman resmi mereka pada Jumat kemarin. Menurut laporan dari sejumlah media Italia, bahwa Casadei dibeli Chelsea dari Inter seharga 15 juta euro plus tambahan senilai 5 juta euro. Inter kembali melakukan penjual pemain muda potensial mereka seperti yang dilaporkan Gianluca Di Marzio. Nerazzurri telah setuju untuk menjual Oliver Jargans ke Torino. Oliver Jargans adalah penyerang tengah yang lahir di Estonia. Pemain berusia 19 tahun itu telah membuat 30 penampilan di tim Primavera 1 selama karirnya sejauh ini dan telah mencetak 6 gol dan mendapatkan assist. Oak Tree Capital Group tidak menyukai gagasan sebagai pemilik Inter dan lebih mendorong Suning untuk menjual klub jika mereka tidak dapat membayar utang mereka. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, ada asumsi Suning tidak akan mampu membayar pinjaman dan bunga kepada pihak Oak Tree pada tahun 2024 nanti. Seperti diketahui, Stefan Zhang terbuka menjual klub apabila ada tawaran lebih dari 1 miliar euro. Namun sulit menemukan pembeli potensial yang bisa memenuhi permintaan itu. Sementara Oak Tree tidak ingin mengelola Inter dan lebih suka mendapatkan kembali uang mereka. Dalam laporan lain di Tuttosport, ada Oak Tree kemungkinan akan memberikan perpanjangan pembayaran pinjaman kepada Suning daripada menjadi pemilik Nerazzurri. Oak Tree meminjamkan Suning 275 juta US dollar pada Mei 2021 dan harus dibayar kembali pada Mei 2024. Kemungkinan besar Suning tidak akan dapat membayarnya kembali saat itu.